Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan wadhifah yang telah dilakukan oleh Ketua Dewan Syuro almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Sultan Abdul Hadi, yakni pengajian setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan wadhifah ini kita terus bisa istiqomah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Iddatun Nasyiin yang beberapa waktu lalu kita baca setiap menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan. Pada hari ini adalah kita akan mengkaji kitab Iddatun Nasyiin halaman 79. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-khurriyatu tawi iki kubab nerangaken sifat kemerdekaan. Di dalam kitab Iddatun Nasyiin ini kemerdekaan menggunakan bahasa al-khurriyah atau kemerdekaan yang biasa kita kenal dengan bahasa istiqlal. Seperti proklamasi kemerdekaan itu, tapi di dalam kitab Iddatun Nasyiin ini Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghalayani menggunakan dengan lafadz al-khurriyah. Innalil umami sak temene iku keduwe pira-pira bangsa ajalan utawi titi mangsa ajal masa. Wa ajalu kulli ummatin utawi ajali titi mangsani saben-saben umat iku yauma tafkidu ing dalem dinane ora ana utawa kesepen sapa kulo umat hurriyatahu ing sifat merdekane kulli umat. Jadi setiap manusia itu mempunyai masa, dan masa itu akan hilang ketika dia itu kehilangan kemerdekaan. Artinya setiap bangsa ataupun orang yang merasa dirinya itu terjajah, maka habislah riwayatnya. Al-khurriyatu utawi sifat kemerdekaan iku hibatun minangka peparing minal khaliqi saking zat kang nyiptakaken lil makhluki maring makhluk. Perlu kita ketahui bahwasannya sifat atau rasa merdeka itu adalah merupakan hibah, pemberian, dumduman saking Gusti Allah. Yusarrifuha kang manfaataken sapa makhluk ing khurriyah fima ing dalem perkara yaudu kang bali apa ma ala nafsihi ing atase awak dhewe ni makhluk wa ala ghairihi lan ing atase liyane makhluk bisa adati kelawan bejo wal khairi lan bagus. Jadi sifat merdeka itu merupakan anugerah, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk untuk digunakan baik itu bermanfaat pada dirinya sendiri maupun orang lain dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagaimana bangsa Indonesia saat ini yang dikatakan apakah sudah benar-benar menjadi bangsa yang merdeka atau belum? Nah, kalau kita bisa memanfaatkan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, maka barulah boleh dikatakan kita adalah bangsa yang merdeka. Watadulu lan nuduhaken
apa hurriyah fil lughati ing dalem bahasa ala maknal khulusi ing atase makna bersih. Secara bahasa, secara lughat hurriyah itu dimaknani khulus, bersih, atau bisa dimaknani bebas. Fal khurru mongko utawi wong kang merdeka iku khilaful abdi sakwalike sifat kawula. Li khulusihi krana bersine abdun kawula minariki saking sifat kawula. Jadi kebalikan dari merdeka adalah sifat perbudakan. Wa khurru kulli syai'in utawi merdekane saben-saben suwiji iku khiyaruhu pilihane kulli syai'. Wal khurru utawi sifat merdeka iku minatini. Dialap saking istilah abtin, abtin itu tanah liat, waramli lan pasir. Huwa thayyibu yaiku kang bagus apa kullu syai' minhuma saking atin warraml. Ya, Syekh Mustafa Al-Ghalayani mengistilahkan, mengibaratkan kemerdekaan itu bagaikan tanah liat yang bersih yang tidak tercampur apa-apa. Di tanah liat itu kalau tidak tercampur apa-apa itu bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Begitu juga sebaliknya. Kan kadang-kadang ada tanah bener, tanahnya itu tanah pasir tapi campur lumpur. Nah, itu yang dimaksud dengan merdeka di sini adalah tanah liat yang bersih, tidak tercampur apa-apa, dan tanah pasir yang bersih. Waromlatun utawi wedi iku khurratun merdeka. Aisolihatun tegese patut lil inbati maring cecukulan. Wa khurru kulli ardin utawi merdekane saben-saben bumi iku atyabuha baguse kullu ardin. Nah, jadi kalau tanah itu bersih bisa dimanfaatkan, bahkan bisa menumbuhkan beberapa tumbuhan, atau dianggap tanah itu adalah tanah yang subur. Itu secara bahasa. Secara bahasa. Ya kan sama itu seperti apa niku pasir sing digawe goreng kerupuk itu kan ya kudu bersih. Nah, bila perlu itu dicuci dulu biar tidak tercampur dengan lumpur atau tanah yang lain. Sekarang fa'anta mongko utawi sira iku taro ningali sapa sira. Anna hadhil maddatu sak temene ikilah asale lafat al-khur kuria iku tadullu nuduhaken ala toharoti ing atase suci wal judati lan bagus. Sekarang kita tahu bahwasannya kata-kata merdeka atau kemerdekaan itu berarti mempunyai makna yang bersih dan suci. Wa khulusi syai'i lan bersine suci-suci mimma saking barang yukat diru kang budhakaken apa yukat dirukang budhakaken apa masofaahu ing beninge syai wajudahu lan baguse syai. Kemerdekaan atau merdeka kita ini sudah yang semestinya atau masih tercampur atau ada intervensi orang lain sehingga kita tidak bisa dikatakan orang yang benar-benar merdeka. Katanya merdeka, tapi karena masih ada campuran orang lain atau intervensi dari orang lain. Kalau negara kita negara merdeka mungkin tidak akan ada intervensi dari negara-negara lain, baru dikatakan negara kita ini negara merdeka, tidak menggantungkan orang lain, tidak menggantungkan negara lain, barulah dikatakan kita ini adalah benar-benar bangsa yang merdeka. Untuk itu wal khurru utawi merdeka bil makna kelawan nganggo makna secara maknawi al madani kang bangsa kenegaraan as-sahihi kang benar iku man wong kana kang ana sapa man ana iku kholisot tarbiyati murni pendidikane
Kiyan nafsi tur bersih jiwani, mutamassikan tur cecekelan berpegang bil fadhaili kelawan piro-piro keutamaan. Nafiron tur melayu, tidak mau minar radhaili saking piro-piro perkara kang asor. Kasiron tur mecah, berusaha ngudari anhu saking man kuyudal ubudiyati ing belenggu-belenggune sifat perbudakan. Amilan tur gelem nglakoni bima kelawan perkara yatlubuhu kang nuntut minhu saking amil apa alwajibu perkara kang wajib. Merdeka secara maknawi atau bisa dikatakan merdeka berdasarkan wawasan kebangsaan kita, itu adalah satu orang yang pendidikannya itu murni, artinya bagus, bersih, tidak tercampur dengan pendidikan-pendidikan para penjajah. Artinya orang yang merdeka atau negara bangsa yang merdeka adalah bangsa yang terdidik. Jadi harus mau dididik dan diarahkan. Dan jiwanya itu juga harus bersih. Dan selalu berpegang pada hal-hal yang mulia. Bahkan dia tidak mau, artinya melarikan diri, tidak mau terhadap hal-hal yang sepele, yang rendah. Di samping itu, kasiron anhu kuyudal ubudiyah, berusaha untuk nguculi ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang membelenggu bangsa dan negara ini. Jadi artinya kita merdeka itu di semua lini. Pendidikannya juga sudah merdeka, pekerjaannya pun juga merdeka. Amilan bima yatlubuhu minhu alwajib, dan dia juga melakukan kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi. Jadi seperti kalau kita bangsa yang baik adalah taat membayar pajak. Nah, itu diantaranya. Nah, jangan sampai terus, wah itu zaman wis merdeka kok cik bayar pajak kayak. Nah, ini bukan ini. Kalau kita sebagai negara yang baik ya amilan bima yatlubuhu minhu alwajib, tahu mana hak dan kewajiban. Jadi kewajibannya bayar pajak ya bayar pajak, terus ojo pajak direkayasa. Innal insana saat temene menungso kulam yukhlaq ora den titahaken, tidak diciptakan opo isopo insan liyakuna supaya ana sapa insan ana iku abda ghairihi, kawulane dadi kawulane liyane insan. Nah, perlu diingat bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan merdeka. Tidak ada manusia hamba Allah yang diciptakan itu menjadi budaknya orang lain. Tidak ada. Walaliyakuna, dan manusia itu tidak diciptakan liyakuna supaya ono sopo insan ono iku kurotan koyo dene bal. Tidak ada manusia yang diciptakan itu diibaratkan kayak bal tatakol zafuha kang nyadui ing kuroh ing bal mang opo alha ahwa'u piro-piro hawa nafsu. Jadi tidak ada sebenarnya manusia itu diciptakan menjadi budaknya nafsu. Koyok bal, disaduk merono, disaduk merini. Wa ta'malu lan nglakokaken ala tahrikiha ing atase ngobahaken kurroh bal mangs apa aidiz zu'amau tangane pira-pira pemimpin, penguasa, pimpinannya. Jadi manusia diciptakan itu tidak seperti bola yang dapat dimainkan. Disaduk rono, saduk reni. Nah, itu
Tidak seperti itu. Jadi kalau masih ada bangsa ini yang dipermainkan oleh para penguasa, dipermainkan oleh pimpinannya, itu berarti orangnya belum merdeka, masih menjadi budak itu namanya. Wa tusarrifuha lan manfaataken ing kuroh. Kuroh itu tadi adalah orang atau bangsa yang diibaratkan seperti bal iku mang, saduk rono saduk mrene. Manfaataken ing kuroh hasbaragha ibiha ing atau sesuai karo keinginane zu'ama. Apa sing manfaatno apa nufusul kubaroi, pira-pira nafsune pira-pira penggede. Manusia diciptakan atau bangsa ini bukan menjadi atau diperalat oleh para pemimpin, para pembesar untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Kalau masih ada seperti itu, berarti masih ada bangsa ini atau umat ini yang belum merdeka. Bal khuliqa, justru sebaliknya, den dadekake sapa insan liya'mala supaya amal kerja sapa insan munfaridan halid dewi wa mustami'an lan secara kelompok bimuqtadhas sunnatil ilahiyati kelawan tuntutane sunnah al-ilahiyah, semacam hukum alam gitu. Hukum alam, sunnah al-ilahiyah itu hukum alam. Wahia, apa itu hukum alam itu? Wahia utawi as-sunnatul ilahiyah iku al-hurriyatu, merdeka. Jadi justru atau sebaliknya, manusia bangsa ini diciptakan adalah disuruh untuk bekerja baik sendiri, kerja berwirausaha sendiri atau bekerja sebagai karyawan, bekerja di pabrik, sesuai dengan tuntutan alam. Apa tuntutan alam itu? Yaitu kemerdekaan. Walam tuslab lan ora dinjabel apa hadhihi nikmatu iki lan nikmat ar-rabbaniyatu kang bangsa pangeran al-kubra kang gedhe min kasirin saking wong akeh minan nasi illa bisa babima kejaba kelawan sebabe perkara afsadahu kang ngrusakaken ing mas sapa adzalimuna pira-pira wong kang zalim min nufusihim saking pira-pira nafsune adzalimun. Falam yad'u mongko ora ninggal sapa az-zalimun ila tanwiri adhadihim maring terangi pira-pira pikirane kafir wong akeh mau bil ilmi kelawan ilmu apane sabilan dalani. Kemerdekaan tadi itu kan adalah anugerah dari Allah, dan nikmat yang sangat besar ini tidak akan mungkin ditarik oleh Allah kecuali illa bisababi ma'afsadahu zalimun, kecuali akibat perbuatan orang-orang yang zalim, perbuatan orang-orang yang zalim demi untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Untuk itu, orang-orang yang zalim itu tidak ingin bangsa ini pinter, gak kepingin umat ini pandai. Gampangannya cek gampang dibodoni. Itu orang-orang yang zalim. Makanya orang-orang yang zalim itu adalah memberikan pendidikan yang sifatnya ya tidak mendidik. Karena dengan ilmu itu orang akan mengerti hak dan kewajiban. Itu. Insyaallah. Untuk itu kita bersyukur sekali di kelompok kita. Ini saya juga berterima kasih kepada teman-teman instruktur yang telah memberikan
pendidikan yang luar biasa melalui PKP-nya, baik itu melalui kader loyalis di semua tingkatan, di semua kelompok. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar kader-kader ini menjadi kader-kader yang terdidik, bukan kader-kader yang diperbudak, yang mudah dipermainkan, gampang disaduk merono, gampang disaduk merene. Ya seperti Syekh Mustafa Al-Ghalayani tadi mengatakan jangan seperti bal itu tadi, jundurono jundurene, saduk rono saduk rene. Tapi kalau teman-teman instruktur ini benar-benar memberikan pendidikan yang benar kepada semua kader, insya Allah kita akan berpolitik yang merdeka, gitu ya. Berpolitik yang merdeka. Li'anna zalimina, kenapa orang-orang yang zalim itu tidak senang bangsa ini cerdas, bangsa ini pandai. Li'anna zalimina, karena sak temene wong-wong kang zalim iku ya'lamuna, ngerti sapa az-zalimin yakinan kelawan yakin annal ilma, sak temene ilmu as-sahihah kang bener iku yahdi, bakal nuduhaken, akan memberikan petunjuk ila ma'rifatil hukuki, maring ngawerui pira-pira hak. Karena ilmu yang benar, pendidikan yang benar yang sudah kita lakukan berkali-kali di semua tingkatan ini akan bisa menjadikan petunjuk. Kena digawe Google Map. Nah, di dalam kita melangkah, kehidupan kita ini menjadi baik dan merdeka. Apa itu? Fahuwa mongko utawi al ilmu as-sahih, ilmu sing bener iku asyiraratu, iso dadi pletikane geni allati tukidu kang bisa ngurupaken apa asyarara fin nufusi ing dalem pira-pira jiwa, ngurupaken al himama ing pira-pira himmah, keinginan. Nah, karena melalui PKP itu akan bisa menimbulkan gairah, mengobarkan api semangat kita untuk melakukan atau menuju agar keinginan-keinginan atau cita-cita kita ini bisa tercapai. Nah, itu dengan pendidikan yang benar. Tapi sebaliknya, kalau salah di dalam mendidik atau sengaja, bila perlu sengaja dikasih pendidikan yang nggak baik, ya jangan berharap cita-cita kita yang mulia ini akan bisa tercapai. Di samping itu, dengan pendidikan yang baik, dengan al-ilmu as-sahih wa tarba'u lan wegah moh, atau bahasa sekarang istilahnya wa tarba' itu gengsi, bil akili kelawan wong kang duweni akal. Orang yang cerdas itu akan merasa gengsi ayakuna yang to ono sapa akil ono iku alatan, dadi alat tudiruha kang ngobah-ngobahaken ing alat sapa al muharrikatu pira-pira penggerak al istibdadiyatu, kang bangsa sewenang-wenang. Orang yang cerdas itu jelas tidak mau, wis wegah, enggak lah kalau kita diperalat atau hanya dijadikan alat politik, ya tidak mau, wegah itu. Kenapa? Karena dia sudah pinter, sudah mempunyai ilmu as-sahih, ilmu yang benar. Tidak mau, dia akan digerakkan, dipermainkan untuk hal-hal yang istibdadiyah. Istibdadiyah sewenang-wenang, sapenai, sesuai dengan keinginan para penguasa, sesuai dengan keinginan para pemimpin. Akhirnya ya tetap saja kita tidak bisa merdeka. Ya, mungkin kalau kita membaca sejarah, dulu kita dijajah oleh zaman kerajaan, ya dijajah oleh raja, dijajah Belanda, sampai dijajah Jepang. Jebule saiki ya dijajah koncone dhewe. Dijajah koncone dhewe. Lha buktine ya
Kamu hanya sebagai alat saja yang dipakai ke sana kemari demi untuk keinginan, memenuhi keinginan para penguasa itu tadi. Nah, di sini oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayani dicontohkan waqad qala lan teman-teman nyeritakan sopo Umar ibnul Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab li Amr bin As maring Amr bin As. Amr bin As ini salah seorang gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab di daerah Mesir. Ini Umar bin As. Jadi presidennya Umar bin Khattab, gubernure Amr bin As. Diceritakan yauma dzaraba ing dalam dinane mukul sapa waladuhu anake Amr bin As Al-Qibti kang bangsa Kipti. Orang pribumi Mesir itu memberikan istilah itu Al-Qibti. Al-Qibti itu adalah orang pribumi Mesir. Matas ti'badathum mata istabadtum ya. Kapan-kapan mata istabadtum mata istabadtum dawuhe sahabat Umar iki, mata istabadtum kapan nganggep budak sapa sira kabeh annasa ing menungso. Dadi niki ceritane niku ngeten. Suatu saat anake Umar bin As gubernur Mesir iku mang jenenge anake gubernur. Anake jenderal ya sak penake dhewe, sak penake dhewe. Mbuh perkarane apa? Mbuh kalah main, mbuh kalah apa? Gak menang lomba atau apa? Mangkel muring-muring. Musune dijotos, musune ditempeling. Awakmu gak ngerti ta, aku iki anake gubernur. Gue mau mentang-mentang jenenge anake gubernur. Pun berita ini menyebar, semua media meliput krungu Presiden Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung dipanggil Umar bin As anak-anake. Dengan tegas Umar bin Khattab mengatakan mata istabadtum annas. Mulai kapan wong-wong itu mbok anggap budak? Mulai kapan rakyat iki sampean anggap budak? Kok anak sampean saenake dhewe ngepuki wong, ngelarani wong. Nah, padahal waqat waladathum lan teman-teman ngelahiraken ing nas sapa ummahatuhum pira-pira ibu nas akhraran hale merdeka. Padahal semua bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu dalam keadaan merdeka. Nah, kalau masih ada para penguasa yang karena kekuasaannya, aku lho bapakku iki jenderal, bapakku iki pejabat, akhirnya menganggap rakyat ini budaknya semuanya. Niku makanya Sayyidina Umar ini seorang pemimpin yang diidolakan seluruh dunia pada waktu itu. Ya sampai sekarang. Karena dengan tegasnya mulai kapan rakyat iki mbok anggap budak. Nah, kalau masih ada seperti itu, maka belum bisa bangsa ini dikatakan bangsa yang al-hurriyah, yang benar-benar merdeka. Ala iling innal hurra sak temene merdeka iku layakunu ora ana apa al hur ora ana iku hurran aran merdeka illa idza tahadzabat kejaba nalikane terdidik apa nafsuhu jiwani al hur wa namat lan berkembang fiha ing dalam nafsu apa malakutul iradati. Malakah itu karakter watak yang mempunyai keinginan, yang mempunyai iradah, mempunyai cita-cita. Wahudiyah lan merkoleh minal ilmu saking ilmu as-sahihi kang bener bihadzin kelawan bagian ghairi qalilin kang ora kedik. Jadi bangsa yang merdeka adalah orang yang jiwanya itu benar-benar
ingin bagaimana cita-cita bangsa ini bisa tercapai. Dan juga dia tidak mau dengan pendidikan yang rendah. Alah wis aku cukup tamat SMP, sing penting aku kerja. Tidak mau. Dia terus ingin belajar sampai benar-benar cita-cita yang mulai ini benar-benar tercapai. Summa aqdama nuli maju apa al-khur ala tahriri nafsihi min robakin man yamlikuhu bil kuwah. Sampai dia itu benar-benar bisa lepas dari orang yang menguasai dirinya karena kekuatannya, wal jabaruti lan keperkasaannya. Karena apa? Karena sudah mempunyai ilmu, memahami mana hak dan kewajiban sebagai bangsa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk itu saya berharap khususnya kepada para generasi muda, jangan berhenti terus belajar. Pendidikan itu baik secara formal maupun informal, agar cita-cita bangsa yang mulia ini benar-benar bisa tercapai, dan bangsa kita ini, terutama diri kita, agar benar-benar menjadi bangsa yang merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah pengajian ini terus akan kita lakukan setiap Sabtu wage dalu, ngopeni ati, melanjutkan watifah dari beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Sultan Abdul Hadi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sekilas ini disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.